Kelihatan kan ya ini? Aman, Kelihatan Bu. aman, aman. Aku berusaha cepet aja. Kalau vektor itu kita bahannya kan dari proyeksi ortogonal ya. Nah, kalau misal ditanya proyeksi ortogonal, ini sebuah vektor. Kalau U-nya tebel tuh vektor ya. Vektor tuh apa? Ada bisa antara ditebalkan atau dikasih apa ya? Atau dikasih panah di atasnya gitu ya. Itu vektor. Ketika kita mau cari vektor ortogonal, proyeksi ortogonal, yang penting tuh kita tahu rumus ini, gitu kan? Nah, rumus ini tuh cara ngerjainnya gimana ya? Berarti kita harus ngitung dulu U dot V yang di atas, kemudian V kuadrat yang di bawah, gitu, baru dikalikan. Maka di sini kita lihat U dot V itu apa? Oh, ini double, aku salah nulis. Sambil aku benerin, maaf, maaf. Ini ya. Ini U dot V-nya aku nulisnya ke double. Oke, harusnya gini. U dot V-nya dihitung dulu. Nah, kayak gini. U dot V dihitung, kemudian dapat hasilnya seperti ini. Ada yang masih bingung soal ngitung U dot V nggak? U dot V itu artinya elemen pertama U dikalikan elemen pertama V. Ditambahkan elemen kedua U dikalikan elemen kedua V. Tambah lagi dengan elemen ketiga dari sini, ditambah dengan dikalikan elemen yang ini. Oke, ini perlu aku record atau nggak usah? Sudah Kem- sedang direkam, Oh, Bu. oh sudah di record. Oke. Nah, kalau kemudian panjang norm, kita juga hitung panjang normnya. Ini lagi-lagi panjang normnya double nulis. Ini aku harus ngehapus salah satu. Nah, ini panjang norm. Panjang norm itu cara ngitungnya gimana? Kalau panjang norm dikuadratin, artinya ini kuadrat, tambah yang sebelah sini kuadrat, ditambah yang sebelah sini dikuadratkan. Gitu ya. Oh, oke. Ini ya. Kemudian kita hitung sama dengan 3. Nah, ketika ditanyanya proyeksi ortogonal, cara mengerjakannya adalah pakai rumus tadi. Ini ya rumus yang ini. Proyeksi U sama dengan U dot V per V kuadrat kali V. V-nya vektornya tadi. Tadi U dot V-nya kan 4. Ini dapat proyeksi ortogonalnya V kuadrat. Terus tinggal dikalikan dengan V. Hasilnya seperti ini. Dikalikan aja. Nanti hasil proyeksi itu pasti vektor. Nah, langkah keempat itu tidak wajib. Kalau cuma ditanya tentang vektor proyeksi ortogonal, sampai langkah 3 berhenti saja sudah dapat nilai full. Langkah 4 itu kalau pertanyaannya adalah vektor yang ortogonal terhadap V. Ya, kalau ini proyeksi ortogonal, kalau yang ini vektor yang ortogonal terhadap V. Tuh. Itu sama dengan U dikurangin proyeksi U. Proyeksi U terhadap V ini juga harus dihapus ya, sorry, sorry. Sebelah sini ini kedobel lagi. Nanti file aku kasih, nanti ada soal-soal latihan, tolong dikerjakan. Karena kalau kalian nggak pernah ngerjain itu bakal sama aja bohong gitu loh. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya justru kalian ngerjain sendiri gitu ya. Cuman ini kan udah ada langkah-langkahnya nih. Kalau udah ada langkah-langkahnya kalian bisa sambil ngerjain bareng sama yang di langkah-langkah ini atau
Bisa nggak? Nah, langkah 4, langkah 5 itu nggak wajib ya. Langkah 4 sama langkah 5 itu nggak wajib. Kalau kalian pertanyaannya hanya vektor ortogonal saja. Apa vektor proyeksinya saja. Jadi, jadi yang wajib adalah cukup sampai langkah 3 kalau cuma ditanya proyeksi ortogonal ya. Kebayang? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Oke. Nah, ini contoh nomor 2 nih misalnya. Ini ada nomor yang berikutnya ya. Ya agak berantakan, dimaafin. Nah, jadi di sini ada vektor proyeksi, ada vektor ortogonal. Nanti kalian tinggal pertanyaannya apa gitu ya. Aku kasih, nah ini dikasih space ya. Sekarang nomor 2 misalnya vektor proyeksi ortogonal. Nah, kalau vektor proyeksi berarti ngitungnya cukup sampai langkah 3 gitu ya. Proyeksi ortogonal. Cara ngerjainnya sama masih, misalnya ada A, ada B, ini ruang 2 dimensi. Kalau yang tadi 3 dimensi, lebih gampang 2 dimensi atau 3 dimensi? Pasti lebih gampang yang 2 dimensi ya, karena cuma dua ngitungnya, jadi gampang harusnya. Kalau yang dihitungnya 3 dimensi, jadi tiga yang dihitung. Tapi sebenarnya sama-sama aja, nggak terlalu beda. Nah, ini yang penting kalian punya rumus ini. Sekarang atasnya ditulis dulu, A dot B-nya apa? A dot B itu adalah elemen pertamanya A dikalikan elemen pertamanya B ditambahkan dengan elemen keduanya A dikalikan dengan elemen keduanya B. Itu ya, itu A dot B. Cara ngitungnya seperti itu. Kalau ngitung norm B kuadrat ini gimana caranya? Berarti setiap elemen di sini dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Jadi di sini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya, ini namanya norm B kuadrat. Hasilnya di sini 5. Nah, ketika dihitung faktor proyeksi ortogonalnya, A dot B-nya tadi 3, B kuadratnya ini jadi 5, dikalikan lagi dengan vektor B. Jadi 3 per 5 dikali vektor B ini 1,2. Tinggal masukkan ke dalam kali 3 per 5 sama 6 per 5. Nah, sekarang kita suruh hitung vektor yang ortogonal terhadap B. Tinggal A dikurangin proyeksi A terhadap B. Nah, ini namanya vektor ortogonal. Beda sama vektor proyeksi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di gambarnya, kita cari ya, di sini ada gambarnya. Aku nggak sempat ngegambar. Nah, ini hasil proyeksi ortogonal itu gini. Jadi C yang di sini adalah proyeksi A pada B. Nah, kalau vektor ortogonal itu artinya apa? Ininya nih, yang warna biru ini ke atas ini vektor ortogonal yang nanti jadinya B dikurang C itu ini gitu. Nah, kalau proyeksi A pada B adalah yang C ini gambarnya. Ada gambar yang lebih bagus nggak? Itu dulu aja. Nah, verifikasi ortogonalitas juga tidak wajib ya. Nggak perlu ini, tidak wajib sebenarnya. Jadi kalau misal ditanya ini nggak usah ngerjain sampai verifikasi gitu ya. Tapi ini tidak wajib. Kalaupun dihitung cuma dot product gitu. Dot product itu apa tadi? Ngaliin titik sama titik ya. Ya, ngaliin titik itu berarti per elemennya. Nah, sekarang
Itu materi vektor paling berhenti sampai dua hal itu aja. Jadi ada vektor ortogonal sama vektor proyeksi. Kalian harus bisa membedakan yang ditanyanya yang mana, yang ditanya vektor proyeksi atau vektor ortogonal nih gitu. Yang penting kalian bisa membedakan itu. Itu ya. Ada pertanyaan? Kayak Bu, Boleh. kalau tadi tuh vektor ortogonal tuh ngitungnya gimana sih Bu? Nah, ada vektor proyeksi ortogonal, ada vektor ortogonal terhadap B. Kalau vektor proyeksi ortogonal, kalian tinggal pakai rumus ini, gitu ya. Caranya rumus ini dipakainya berarti hitung dulu atasnya berapa. Atasnya ngitungnya yang ini, yang langkah satu, langkah dua, yang B ini langkah dua gitu ya. Terus dikalikan dengan vektor ini, hasilnya dapat begini gitu. Itu kan proyeksi. Kalau vektor ortogonal, itu beda dengan vektor proyeksi ortogonal. Vektor ortogonal ngitungnya A dikurangi nih hasil proyeksi yang tadi. A-nya kan ini 3,0. Hasil proyeksinya tadi, nih dihitung nih 3/5 kurang 6/5. Ini dihitung karena kalau dikurangin tinggal dikurangin per elemennya aja. 3 kurang 3/5, 0 kurang 6/5. Ya, yang di sini 3 kurang 3/5, yang ini 0 kurang 6/5 hasilnya seperti ini. Nah, verifikasi ortogonalitas tuh nggak wajib. Jadi nggak harus kalian kerjakan. Jadi jawabannya adalah kalau faktor proyeksinya 3/5 sama 6/5, faktor ortogonalnya 12/5 dikurangin minus 6/5. Ortogonal artinya tegak lurus ya. Jadi ini nanti tegak lurus sama vektor B. Tegak lurus. Udah jelas? Jelas Bu, terima kasih. Sama-sama. Nah, kemudian kita punya lagi nih persamaan garis. Nah, kalau vektor paling udah sampai situ aja. Habis itu kita masuk ke materi persamaan garis. Misalnya nih contohnya, tentukan persamaan garis melalui origin. Origin itu apa? 0,0 ya. Jadi kalau kalian disebut origin itu artinya titik 0,0,0. Kalau tiga dimensi ya 0,0,0. Kalau dua dimensi 0,0 gitu ya. Sini kebanyakan dolarnya. Oke. Gitu ya. Jadi titik origin tuh 0,0,0. Kalau paralel artinya apa? Paralel itu artinya sejajar, ya. Sejajar. Jadi sejajar dengan vektor 2,2,2. Artinya sejajar itu apa? Sejajar itu berarti arahnya adalah ini. Jadi ini titik satu titiknya ini arahnya. Tentukan persamaan vektor, parametrik, dan kartesius. Pertama, kalau kita pengen nentuin di sini, tentukan titik dan vektor arah. Garisnya melalui origin titik 0,0,0, vektor arahnya D gitu ya. Nah, sekarang persamaan vektor, persamaan vektor garisnya adalah seperti ini. Ya, X sama dengan P tambah T sama D dengan P titik pada garis. D-nya vektor arah. Tapi mungkin di kelas simbolnya lain ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini mirip-mirip aja, yang penting mirip. Nah, di sini kita dapat bahwa X-nya sama dengan 0,00 tambah T kali 222. Pokoknya yang dikalikan sama T itu selalu vektor arahnya gitu ya, yang ada angka T-nya. Gini jadi bentuknya. 0,00 yang di sini ditambah T kali 222. Jadi T kali 222 adalah persamaan vektornya. Gitu. Sekarang ditanya lagi persamaan, ini namanya persamaan vektor. Kalau ditanya persamaan parametrik, kalau vektor bentuknya vektor begitu ya, ini kan vektor kali vektor gitu ya. Kalau persamaan parametrik,
Ada bentuknya seperti ini. X sama dengan X, Y, Z, berarti X sama dengan 2T, Y sama dengan 2T, Z-nya sama dengan 2T lagi, gitu ya. Jadi tinggal dihitung, ditulis aja dalam bentuk X sama dengan sesuatu, Y sama dengan sesuatu, Z sama dengan sesuatu. Kalau persamaan kartesius dari persamaan parametrik, kita tulis seperti ini. Kebaca nggak? Ini langkah 4. Nih, karena X-nya 2T, Y-nya 2T, Z-nya 2T. Kita tulis T-nya sama dengan sesuatu dulu. T-nya sama dengan X per 2. Y, terus T-nya sama dengan Y per 2, T-nya sama dengan Z per 2. Yang perlu kita garis bawahi kartesius itu apa? Sudah tidak mengandung T. Jadi T-nya harus dieliminasi. Gitu ya. Kalau persamaan vektor di sininya bentuknya vektor, kalau parametrik di sininya bentuknya X sama dengan, Y sama dengan, Z sama dengan, gitu ya. Ini kayaknya enakan ditulis kayak gini ya, dikebawahin. Oke. Ada pertanyaan? Jelas yang persamaan-persamaan ini? Emang nggak bisa kalau nggak ngerjain sendiri. Jadi aku tetap menyarankan kalian tetap ngerjain sendiri nanti. Di bawah sini nanti banyak ada beberapa contoh soal kalian kerjakan sendiri juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja. Nih, kalau kita punya persamaan garis, kalau yang tadi lewat garis sama ada arahnya. Paralel dengan vektor gitu ya. Paralel dengan vektor itu berarti vektor arahnya diketahui. Kalau yang ini vektor arah nggak diketahui. Yang diketahui hanya 2 titik saja. Tentukan persamaan vektor, parametrik, dan kartesiusnya. Pertamanya kita nentuin arah vektornya. Vektor arahnya apa? Itu selisih dari kedua titik gitu ya. Jadi vektor arah adalah selisihnya. Yang kedua, kalau udah dapat selisihnya ya kita tinggal pakai persamaan yang tadi menggunakan titik pertama dapat X sama dengan 111 ditambah T kali 222 gitu ya. Kalau bikin persamaan parametrik dari persamaan vektor ini ya tinggal X-nya sama dengan apa, Y-nya sama dengan apa, Z-nya sama dengan apa gitu ya. Jadi persamaan parametriknya adalah X sama dengan sesuatu, Y sama dengan sesuatu, dan Z sama dengan sesuatu. Itu persamaan parametrik. Kalau persamaan kartesius berarti apa? Dari parametrik dihapus T-nya. Kita tulis T-nya sama dengan sesuatu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Enaknya kalau kalian sambil bawa pensil sama kertas, sambil kalian kotret-kotret sendiri tuh. Nah, jadi kalau persamaan bidang, bikin kartesiusnya, untuk yang bidang 3 dimensi, di sini jadi ada 3 sama dengan X sama X min 1 sama dengan Y min 1 sama dengan Z min 1. Gitu ya. Bentuknya selalu begitu. Sekarang nomor 5, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 5. Kita mau persamaan bidang melalui origin dengan vektor normal. Kalau yang tadi persamaan garis. Jadi kalian harus ingat ya, ada bedanya antara persamaan garis dengan bidang ya. Ada garis, ada bidang. Kalau persamaan garis itu pakainya vektor arah. Kalau persamaan bidang pakainya vektor normal. Oke?
Beda. Kalau bidang itu ya jadi kayak dinding gitu ya. Papan gitu. Kalau garis ya cuma garis aja. Nah, sekarang ini persamaan garis. Nomor 5, persamaan bidang melalui origin dengan vektor normal 111. Enak banget ya, ini vektornya gampang-gampang semua. Ini disuruh nentuin persamaan vektornya, parametriknya, dan kartesiusnya. Gitu ya. Misalnya, langkah pertama persamaan kartesius. Kalau ada bidang, ada vektor normalnya. Melalui titik 0, 0, 0, kita memiliki persamaan seperti ini. Persamaannya ini. Ya, karena melalui origin, maka titiknya 0,0,0, normalnya 111, tinggal disubstitusiin aja. Gitu ya, substitusiin, dapatlah seperti itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua. Langkah kedua, kita ditanyain persamaan vektor, bentuk parametrik vektornya. Kita perlu dua vektor yang terletak pada bidang, sejajar bidang, tidak melalui origin. Nah, vektornya ini 111. Persamaan vektor bidang itu di sini ya. Ada arahnya, ada ininya. Ini salah satu cara ya, bisa pakai cara yang lain. Cara yang waktu itu pernah aku ajarin di kelas juga ada. Boleh sebenarnya pakai yang mana aja. Nah, di sini kita nyari vektor yang tegak lurus. Dicoba-coba supaya apa? Pokoknya hasil dot produknya sama dengan nol. Ya. Nah, artinya apa? Bidangnya harus ada di situ. Caranya nyari titiknya gimana? Dicoba-cobanya. Semuanya itu harus ketika dijumlahkan sesuai dengan rumus yang ini, gitu ya. Tapi kita nggak nyari 3 titik di sini. Itu. Ini bisa pakai cara ini. Tapi kayaknya soal ini nggak akan ada sih. Aku lupa ada atau enggaknya. Kalau terlalu susah, skip juga nggak apa-apa. Aku nanti cek. Kayaknya ada nggak ya? Nggak tahu. Coba aja belajar. Jadi ini eh intinya apa sih? Tadi kan kita udah dapet dulu langkah pertama tuh harus dikerjain tuh. Udah dapet nih langkah pertama. Itu baru dapet Kartesiusnya. Sekarang kalau kalian ditanyakan persamaan vektornya, itu persamaan parametriknya ada dua cara sebenarnya. Cara pertama adalah kalian misalkan X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan T, Z-nya sama dengan sesuatu. Itu cara satu sih, ini persamaan vektor tuh ada dua cara ya. Aku kasih ini cara satu. Ini boleh pakai ini. Bisa juga persamaan vektor dan parametriknya pakai cara yang satu lagi. Nah, caranya bisa pakai cara yang di kelas juga ya, yang dulu pernah dibahas. Tapi kayaknya kalau untuk hari ini cukup ini aja lah. Jadi kayak plain-plan sorry ya. Nah, di sini ada satu vektor. Vektor 111 itu kan adalah vektor normal. Berarti semua vektor yang lain yang ada di bidang ini, berarti yang memenuhi X plus Y plus Z sama dengan nol, itu harus dua vektor gitu ya, milih dua vektor. Misalnya 1 min 1 0. Ini kan harus memenuhi X plus Y plus Z sama dengan nol. Gitu ya. Di sini harus ditulis juga sih sebentar ya.
gitu ya. Kemudian dicari V-nya juga. Nah, ini di sini artinya kita punya dua vektor arah. Vektor U sama vektor V. Ya, ini vektor lain V yang tegak lurusnya adalah dan tidak sejajar dengan yang U ya. Jadi ini kita lihat yang lain lagi. Misalnya V itu didotkan dengan N harus sama dengan nol lagi. Jadi persamaan vektor bidangnya adalah ini. S kali vektor arah yang pertama ditambah T kali vektor arah yang kedua ditambah origin ini sebenarnya ditambah titik awalnya. Gitu ya. Jadi kalau kita tulis persamaan vektor bidangnya itu adalah kalau aku tulis gini. S tambah ini S kali dot kali sama U gitu ya. Di sininya T kali maaf ya. Ini persamaan vektor bidang tuh harusnya seperti ini. Jadi kita tinggal ada dua arah aja. U sama V itu vektor arah, X0-nya adalah eh, titik originnya ya. X0-nya apa tadi? Kalau di soal ini kan origin gitu ya. Oke, ini udah ada, jadi ini udah ada rumus-rumusnya, udah ada cara ngerjainnya, tinggal kalian pelajari ulang aja, gitu ya. Jadi ini jawabannya ini. Kalau persamaan parametrik ya berarti tinggal Y-nya sama dengan apa, Z-nya sama dengan apa, X-nya sama dengan apa. Gitu ya, kalau parametrik tuh ya pokoknya X sama dengan sesuatu, maka Y-nya sama dengan apa, Z-nya sama dengan apa gitu. Pokoknya ditulis dalam bentuk kayak gini. Nah, X sama dengan sesuatu, Y-nya sama dengan sesuatu, Z-nya sama dengan sesuatu. Gitu. Ada pertanyaan dari sini? Kalau persamaan bidang sama garis pasti muncul ya, jadi tinggal kalian lihat yang munculnya bakal seperti apa nanti. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, aku maju ke nomor 6. Kalau tadi kan bidangnya udah ada titik apa, udah ada vektor normalnya nih. Ya, ada satu titik awal sama vektor normal. Kalau yang di sini ada dua titik. Ya,
Maka kita butuh vektor normal gitu kan ya. Cara bikin vektor normal kayak gimana? Bisa bikin cross product. Ini agak agak panjang gitu ya. Nah, yang pertama langkah satu. Kalau kita punya dua titik, kita harus punya dua vektor pada bidang. Asumsikan titik ketiganya untuk menentukan bidang yang unik. Titiknya ada A, B, dan C. Ini A, B, dan C. Ini soal dari soal ya. Ada tiga titik A, B, sama C gitu ya. Kalau diketahui dua, kita bisa pakai cross product gitu ya. Kita bisa nulis dulu A, B sama C min A, C min A, B min A sama C min A gitu ya. Nah, hitung ini dulu. Terus kita bikin cross product gitu kan. Kalau cross productnya udah dikerjain, ini cross product harus sudah bisa juga. Kalau nggak bisa juga pusing. Nanti latihan cross product. Nih, kayak gini. Ini kan I kali yang sebelah sini. J dikalikan yang sebelah sini gitu ya. K itu dikalikan yang sebelah sini. Kalau kalian bingung gimana cara ngerjain cross product, gampang banget. Kalian tinggal buka YouTube ya. Terus nanti kalian tinggal masukkan di sini cara mengerjakan cross product gitu ya. 3 kali 3. Tuh udah ada banyak ya. Ini tinggal 1 menit kalian buka langsung kalian bisa ngerjain. Ini cross product. Nih ya, tulis dulu I. Nah, kayak gitu kalau untuk I-nya. Oke, yang J min J kali. Gitu ya. Yang K dikalikannya dengan, oke, paham ya? Tinggal kerjain aja. Gitu kalau kalian bingung bisa buka YouTube, gampang banget. Ini short lagi ya, cuma nggak nyampe semenit gitu ya. Nggak nyampe semenit kalian langsung bisa nginget cross product. Nah, dari sini kita dapat cross productnya 1,1,1. Ini jadi vektor normal. Kalau persamaan Kartesius, tinggal pakai titik dan normal. Ada dua titik dan ada normal. Dapatlah langsung pakai rumus ya. Kemudian kalau persamaan vektor, ya karena bidangnya melalui A100 gitu ya, mengandung vektor AB sama AC, itu tinggal kalian bikin seperti ini. Ini adalah perkalian. Nah, ini tinggal kalian tulis A gitu yang sebelah sini, AB dan AC. Oke. Nih, ini bidangnya kayak gini. S, A, B, A, C. Ini sama dengan kayak gini. Ini udah langsung dapat persamaan vektor. Persamaan parametrik ya tinggal kalian cari elemen pertamanya jadi X, elemen keduanya jadi Y, elemen ketiganya jadi Z. Gitu aja. Sebenarnya mirip-mirip ya. Kemudian nomor 7. Ada pertanyaan kan nomor 6 kayak gitu?
Gampang lah ya. Kalau kata aku sih gampang. Bu, saya izin bertanya, Bu. Diizinkan. Tadi yang titik 1,0,0 itu dari mana ya, Bu, tadi itu? Dari soal ya? Hmm, Ya kan di soal tuh dikasihnya 3 titik nih. 100, 0110, 001. Kalau ada soal kayak gini harus kalian pilih A-nya, B-nya sama C-nya yang mana. Ya. Nah, kalian harus ngitung 2 vektor dulu. Ini kan titik ya, bukan vektor. Kalian bikin dulu 2 vektor. Misalnya AB sama AC. Nah, kalau kita di sininya AB sama AC, di sini titiknya nanti A. Tapi kalau aku bilangnya AB sama BC, nanti titik di sininya harus B. Jadi titik yang sama gitu loh di sininya kalau ABAC berarti A, kalau ABBC berarti pakainya B di sininya gitu. Jadi ini tuh kayak titik yang ada di 2 vektor ini gitu ya. Kebayang? Bayang, Bu. Terima kasih. Jangan sampai nggak ada bayangannya. Nanti dikira penampakan. Nah, tinggal dihitung aja X-nya sama dengan ini. 1, X itu berarti elemen pertama ya, X yang ini. Ini 1 ditambah S kali min 1 ditambah T kali min 1. Jadinya X-nya sama dengan ini. Kalau yang persamaan parametrik untuk Y gimana? Y itu elemen kedua. Berarti 0 ditambah di sini S tetap dikalikan kalikan 1. Jadinya apa? S ditambah T kalikan 0. Di sini jadinya S. Untuk yang Z apa? Elemen ketiga 0 ditambah S kali 0 ditambah T kali 1. Jadinya ini gitu ya. Jadi kita bisa dari semua persamaan kita bisa mendapatkan persamaan kartesius, persamaan vektor, dan persamaan parametrik. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Ini tipe-tipe soal yang mungkin keluar gitu ya. Jadi ada baiknya kalian pelajarin semuanya. Tentukan persamaan bidang yang sejajar dengan bidang X, Y, Z sama dengan 0 melalui titik 2, 2, 2. Tentukan persamaan vektor, parametrik, dan kartesius. Kalau sejajar artinya pakai vektor normal ya. Vektor normal itu koefisien dari ininya. Koefisien dari ini, misalnya 1X, 1Y, 1Z. Gitu ya. Jadi kalau misal aku punya 2X plus 2Y plus 2Z, nanti vektor normalnya 2, 2, 2. Kalau misalnya di sininya X plus 1Y minus Z, jadinya 1, 2, -1 gitu ya. Harus hati-hati. Normalnya adalah, di sini aku tulis ya, koefisien, koefisien dari per. Itu ya. Nah, sekarang persamaan kartesius yang dicari adalah menggunakan titik dan normal. Menggunakan titik dan normal tadi udah ada rumusnya di soal nomor sebelumnya. Mana sih yang pakai normal itu? Ini ya. Tadi kita sampai nomor 7. Persamaan bidang tuh kayak gini. Itu ya.
Tapi kalau mau aku tulis kayak gini ya biar lebih gampang. AX plus BY plus CZ sama dengan nol. Tuh. Maksud aku gini. Ini vektor normal. Terus tinggal dimasukin deh ini. Kerjain dapat seperti ini. X plus Y plus Z sama dengan. Untuk bikin persamaan vektor, kita harus ada dua vektor yang sejajar bidang. Nah, artinya harus menggunakan yang kalau dijumlahkan itu kita bisa pakai misalnya satu min satu 0. Pokoknya yang tegak lurus sama vektor normal. Bidangnya melalui titik ini. Jadi cukup pakai yang tegak lurus aja. Tegak lurus tuh kalau dikasih dot produk sama dengan 0 gitu ya. Hmm, ini nggak perlu berarti ya. Oke. Jadi kalau udah ada dua vektor, vektor U dan vektor V, ini kan tegak lurus terhadap ini. Caranya tahu tegak lurus gimana? Bikin dot produknya. Dot produk itu berarti U kali N sama dengan nol, U kali V sama dengan nol, U dot V gitu ya. Lihat caranya di tuh ya, ini caranya masih sama. Bidangnya melalui titik ini, maka dapatnya X sama dengan tadi pakai rumus yang sama sama soal nomor sebelumnya. Sekarang kalau persamaan parametrik masih sama caranya kayak yang tadi ya. Tinggal nyari secara elemen pertama, kedua, dan ketiganya. Gitu. Akhirnya kita dapat jawabannya, yaitu tiga ini. Persamaan kartesius, persamaan vektor, dan parametrik. Nah, tipe soal berikutnya adalah jarak titik ke bidang. Ya, jarak titik ke bidang, pertama kita pakai rumus jarak titik ke bidang. Untuk bidang dengan persamaan ini, gitu ya, ada persamaan ini, dan jarak titik ini ke bidang adalah udah ada rumusnya, gitu ya. Kalian boleh bawa cheat sheet kan? Berarti rumusnya kalian tulis aja. Nah, pertama tulis dulu rumus dalam bentuk standar. Jadi D-nya harus tahu berapa. Ini kan rumusnya. Ada plus D-nya di sini. Jadi kalau bidangnya X plus Y plus Z sama dengan 3, ini kan buat yang sama dengan 0. Berarti di sini harus ditulis dulu, pindah ruas dulu tiganya ke sini. Jadi minus 3. Jadi D-nya tahu berapa. Tinggal substitusi aja. Substitusi kerjain pakai ini gitu. Udah deh selesai. Untuk ngitung jarak ada yang mau nanya? Bisa semua? Aku lebih suka pakai papan tulis, tapi
Aku sebenarnya punya tuh apa pen tabnya gitu, tapi nggak biasa make, jadi nggak nggak bisa deh aku pakai tulis-tulis di laptop gitu repot. Nggak bisa makainya, masih nggak terlalu lancar. Nah, sekarang untuk nomor 9. Kalau ada jarak titik ke bidang, bisa juga kita ngerjain jarak dua bidang yang sejajar. Paralel itu artinya sejajar ya. Kalau dua bidang yang sejajar, ambil titik pada salah satu bidang. Misal bidang pertama ada dua bidang kan, ambil titik yang ada di bidang pertama. Kalau X plus Y plus Z sama dengan nol, berarti ambil titik nol nol nol. Artinya X-nya kalau dijumlahin sama Y-nya sama Z-nya harus sama dengan nol. Kalau mau sama dengan 3 berarti bisa satu 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 terserah. Jadi tinggal dilihat, ambil titik pada bidang pertamanya. Gitu ya. Kemudian hitung jarak tersebut pakai bidang itu. Pakai rumus jarak seperti pada soal ke-8. Gitu ya. Nomor 9 gampang kan, cuma bedanya itu aja. Ambil titik pada salah satu bidang. Lalu nanti kerjain. Nomor 10 vektor eigen. Nah, harus latihan khusus ya nilai bikin vektor eigen sama diagonalisasi. Pertama, kalau kalian dikasih vektor eigen, apa matriks eigen, matriks seperti ini, kalian mau bikin diagonalisasi, yang pertama kalian harus nulis determinan dari itu. Determinannya seperti ini, A-nya berapa, lambda kali I-nya berapa, dapat determinan seperti ini. Determinan kalau 2 kali 2 gampang ya, yang sebelah sini kali sebelah sini kurangin ini kali ini. Dapat ini. Nilai eigennya berapa? Kalau 3 min lambda kuadrat sama dengan nol, nilai akarnya berarti sama dengan di sini 3 akar ganda. Nah, di sini kita cari vektor eigennya. Nah, kalau nilai eigen gimana? Vektor eigen untuk lambda sama dengan 3 selesaikan A dikurang 3I. Itu persamaannya nanti menjadi itu. Nah, kita lihat. Kalau ininya sama dengan nol semua, semua vektor tak nol di R kuadrat adalah vektor eigen, bisa memilih basis standar. Misalnya pilih dua vektor eigen yang bebas linear, V1 sama dengan 1,0, V2 sama dengan 0,1. Ini kalau hasilan nol semua terpenuhi semua ya. Artinya V1 boleh apapun, V2-nya boleh apapun. Ya, nanti dapat diagonalisasi matriksnya. Dibentuk dari vektor kolomnya, dapat hasilnya seperti ini. Nilai eigennya di sini ditaruh. Jadi V1, V2 gitu ya. Ini vektor eigen, soalnya menurut aku sih di sini nanti ada tambahan soal. Nah, coba kerjakan nomor 10. Cari nilai eigennya, vektor eigennya, diagonalisasinya. Coba kalian kerjakan nomor 10 ini juga gitu ya.
Ini ada, kalau cuma ngerjain seperti yang nomor 10 di sini, kurang harus ditambah. Soal nomor 11 misalnya ada transformasi. 2x, 2y, matriks transformasinya apa? Ya tinggal dicari 2 kali x. Nah, bentuk ini dibentuk seperti matriks ini. Kalau matriks transformasi linear, yang penting kalian nulis matriks transformasinya seperti apa. Nah, kemudian kalau yang ini aplikasikan ke titik ini berarti tinggal dikalikan saja. Ini dikalikan dengan titiknya. Gitu ya. Paling nanti soal yang berikutnya, tipe soal lainnya lagi adalah koordinat bayangan titik yang sudah direfleksikan. Refleksi itu apa sih? Pencerminan ya. Kalau kalian lupa pencerminan itu kayak gimana ya, digambar aja. Kalau kalian nggak lupa boleh pakai aturan-aturan ini. Kalau refleksi terhadap sumbu ini ada aturannya masing-masing gitu kan ya. Terhadap sumbu ya ada aturannya. Jadi tinggal dikerjain aja. Aturannya jangan kebalik gitu aja. Kadang-kadang orang ketukar kan ya jadinya salah kalau ketukar. Ada pertanyaan? Nih, refleksi terhadap sumbu Y aturannya gini. Refleksi terhadap sumbu X. Ini kan tinggal dicari ya kalau gini. Ini kan kalian tinggal lihat. Nah, nih, ini kan refleksi terhadap sumbu X. Dari A, B, cerminin ke bawah sini jadi A, min B. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, dari sini, ini refleksi terhadap sumbu Y. 3,2 dicerminkan, ini sumbu Y-nya ini cerminkan ke sana, jadi min 3,2. Kalau refleksi terhadap X sama dengan Y, nah ini X sama dengan min Y. Yang ini yang X sama dengan Y. Ini. Dari X, Y berubah jadi Y, X. Itu ya. Ya. Itu refleksi terhadap sumbu X sama dengan refleksi terhadap origin. Ini refleksi terhadap origin. H, K di sini jadi min H, min K. Kalau rotasi 90 derajat. Ini ada gambarnya. Rotasi itu diputar gitu ya. Kayak gini. Nih, dari sini diputar 90 derajat ke sana. 5,1 bakal menjadi min 1,5. Contoh yang lainnya juga sama 90 derajat ya. Udah pertanyaan? Nah, ini nggak ada jawabannya, kalian yang cari jawabannya. Coba aja kerjain 12 soal ini. Kayaknya kalau berhasil ngerjain 12-12-nya tanpa salah, lumayan lah ngebantu buat UASnya gitu ya. Udah pertanyaan? Ini nomornya kan udah urut ya.
Jadi sebenarnya contoh nomor satu ya udah ada di nomor satu yang di atasnya, nomor dua ini udah ada di atasnya, nomor tiga juga udah ada nomor tiga juga di atas gitu ya. Oh, gimana caranya aku ngasih PDF ini? Aku kasih di grup sini, aku kasih di chat sini aja ya. Kalian punya grup angkatan nggak sih? Ada, Bu. Nah, nanti tinggal di-share di grup angkatan gitu kan. Tapi belajarnya jangan cuma dari sini. Tetap aja kalian coba latihan-latihan soal yang udah ada. Bisi kurang. Udah aku kasih di chat ya, di meeting chat udah ada diktat responsi yang tadi kita bikin sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Aku kasih saran juga, kalau lebih baik kalian juga lihat di sini ya. Tuh, di sini udah banyak ya. Yang cuma short saja udah enak nih, misalnya pakai short ya. Kalau short itu enak. Ini cara nyari eigenvalues ya. Ini bagus nih aku kasih juga di ini ya. Oh, ada. Bener. Ini ada yang nanya. Vektor bebas linear dan tidak bebas linear masuk atau tidak? Jawabannya adalah masuk. Ini nggak masuk di sini ya. Ini diagonalisasi itu kalian harus ngerjain. Ini find eigenvector. Misalnya ini juga harus tahu. Ini juga penting. Kalian coba kerjain. Aduh, nomor 13 aja kali ya soal nomor 13. Kalau soal yang termasuk bebas linear tuh gini. Ya, aku masukin di nomor 13 walaupun. Nah, aku kasih soal apa ya? Tentukan apakah vektor vektor ini. Kalau aku kasih vektor kayak gini, kalian bisa nebak nggak ini bebas linear atau enggak?
Ini tebak-tebakan aja. Ya, nanti kita coba. Coba nih, aku kasih soal. Nomor A, bebas linear enggak satu sama lain? Aku yang nanya, kok kalian gak jawab? Jawab dong. Nomor A, bebas linear enggak? Nomor A, jawabannya tidak bebas linear. Kenapa? Karena ada vektor nol. Kalau ada satu vektor nol, itu pasti nggak bebas linear ya. Maksudnya dalam arti eh dia pasti bergantung linear gitu kalau nol itu. Jadi kalau ada faktor nol udah pasti tidak bebas linear. Ini nggak bisa pakai kurung kurawal. Kalau yang B, bebas linear nggak? Ini vektor basis ya. Bebas linear tuh artinya tidak bergantung linear. Jadi setiap vektornya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk penjumlahan atau perkalian dengan vektor-vektor yang lain. Jadi kalau B langsung aja iya nggak usah dihitung juga nggak apa-apa gitu ya. Tulis aja vektor yang bebas linear artinya setiap ini himpunan ya, himpunan vektor yang bebas linear. Artinya setiap vektornya ini ditulis tidak bisa kelipatan ataupun kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain dalam himpunan yang sama. Gitu ya. Yang nomor C himpunannya bebas linear nggak? C juga bebas linear. Kenapa? Kalau dilihat langsung, bisa nggak yang vektor ini ditulis dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ini sama ini? Nggak mungkin, gitu ya. Jadi ini termasuk bebas linear. Yang D bebas linear nggak? Bebas linear juga. Yang E bebas linear nggak? Tidak, karena yang ini adalah kelipatan dari itu. Sini 0, 1, 1 sama dengan 2 kali
Salah, 0, 1, 1. 0, 2, 2-nya sama dengan kelipatan dari yang lain. Aku kasih contoh soal lagi yang F misalnya ya. Yang bebas linear misalnya. Ini 1, 1, 1. Di sininya 0, 1, 1. Yang di sininya 2, 1, 1. Bebas linear nggak nomor F? Tidak bebas linear. Kenapa? Karena aku bisa nulis gini. 2, 1, 1 itu sama dengan 2 kali 1, 1 ditambah, dikurangin 1 kali 0, 1, 1. Berarti kalau ini nomor F tidak bebas linear karena apa? Ada vektor yang bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari yang lainnya. Ada pertanyaan nggak soal bebas linear? Tidak, Bu. Gampang ya. Technically, technically kalian bisa ngitung pakai bebas linear tuh pakai yang cara dulu pernah di kelas kita belajar juga pakai cara OBE, apa, operasi baris elementer ya. Technically bisa, tapi sebenarnya dilihat dengan mata pun bisa. Ih, bahasa. Ada polanya. Nah, nu basah. Ada pertanyaan lagi? Kenapa nih? Ke open mic-nya ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Udah pokoknya kalian kerjain ini soal-soalnya. Ya, latihan soalnya dikerjain. Oh iya, ini belum sama soal latihan bebas linear atau tidak ya. Ini aku kasih soal juga nih. Nomor 13-nya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Udah aja ya, pusing, lapar. Kan Bu, nggak lapar gitu. Ya, mau nanya, boleh. beneran boleh bawa cheat sheet? Cheat sheet di A4, Boleh. boleh. Tulis tangan. Oke, masih Bu. Sama-sama. 1 lembar aja, Bu. Satu aja. Cukup lah selembar juga tuh memang mau berapa? Nih dikerjain lagi ada soal.
Apalagi ya tuh, sok atuh kerjain dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, suruh bikin lagi kakak-kakak himpunan. Masih lama tuh ya ujiannya, bisa belajar lagi. Bener nggak? Duh, susah. Dah, di-download lagi, kirim lagi ke chat. Ya mau tadi siapa yang angkat tangan? Oh ya, Samuel mau nanya apa? Kan ada dua Samuel di kelas aku ya. Kita lupa ada Samuel Aditya sama Samuel apalagi satu lagi. Samuel silakan. Eh, Bu izin tanya, Mm-mm. jadi kira-kira nanti materi yang perlu dipelajarkan dari sesi berapa ke berapa ya Bu untuk nanti UAS? Sesi 7 ya. 7 sampai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, eh, oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Enak kan? Gampang kan? Udah lah, aku mau nanti nilainya 100 semua ya. Hmm. Mana? Gak ada yang mau nanya. Respon sih mah aku yang respon. Kalau kalian nggak ada apa-apa, aku nggak ngerespon apa-apa. Sok atuh tanya siapa yang belum ngerti. Bu, Ya. maaf. Bukannya kemarin di kelas tuh ujian UASnya tuh dari pertemuan 8 sampai 13 ya, Bu? Oh, 8 ya? Iya, 8 kali. Kita lihat dulu. Pokoknya yang vektor tuh kan dibagi jadi dua ya. Vektor yang dot product sama cross product itu kan pendahuluan. Paling yang vektor bagian kedua tuh yang mulai dari proyeksi ke sana gitu ya. Jadi berarti 8 kali ya. 8 dan selanjutnya. File kan sama. 7 sama 8 sama-sama file vektor. Kerjain. Jadi salah satu cara supaya kalian bisa ngerjain waktu UAS adalah latihan motret sendiri. Jadi, soalnya kan waktunya cuma 2 jam. Kalian harus sudah kebiasa ngitung tanpa salah ngitungnya gitu. Jadi, kalau aku kasih soal latihan tadi dikerjain gitu. Ini kan udah aku kasih diktatnya tuh, kerjain sampai bisa. Tapi yang apa sih namanya? Kayaknya harus aku tambahin lagi satu soal untuk bikin ini ya, vektor eigen, nilai eigen, vektor eigen sama diagonalisasi.
Hmm, tadi diktat. Oke. Ini nanti dikerjain juga nih, ada tambahan aja. Paling 2 kali 2, 3 kali 3, nggak akan jauh-jauh. Hmm. Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi. Ada nanya. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh ya. Boleh dong. Bu, Kasih lagi diktat terbaru lagi. Wah, banyak editannya, bentar ya. Ya, gimana? saya ada yang mau tanya, Bu. Mm-mm. Tadi saya masih ada nggak paham itu bagaimana kalau misalnya tahu eh, kalau sesuatu faktor itu bebas linear atau enggak. Kira-kira bisa dijelasin ulang nggak, Bu? Ini bebas linear. Ini vektor itu kan himpunan maksudnya ya. Jadi kalau tiga ini saling bebas linear atau enggak? Tiga-tiganya. Nah, aturan pertama kalau ada angka 000 pasti tidak saling bebas linear. Itu aturan pertama. Aturan yang kedua, tidak bebas linear kalau ada kelipatan atau kombinasi linear. Tuh. Ya, yang contoh yang kelipatan ini. Ini kan kelipatan, berarti bergantung linear, nggak bisa. Tuh. Contoh yang kombinasi linear apa? Misalnya ini. Ini artinya apa? Kita bisa nulis 211 itu 2 dikali satu vektor dikurangin sesuatu kali satu vektor. Ini berarti kelipatan ditambah atau dikurang kelipatan yang lainnya. Itu tidak bebas linear. Yang disebut bebas linear adalah yang BCD ini.
Tidak bisa ditulis sebagai kelipatan. Misalnya ini 100, 010, 111. Kalian mau nyari bagaimanapun nggak akan bisa. Ini pasti dapat cuma begini. Nggak bisa kalian nulis ini sebagai kelipatan yang lainnya. Coba aja. Atau ini sebagai penjumlahan dari ini sama ini. Nggak bisa juga. Nah, itu disebut dengan bebas linear. Kalau kalian tidak bisa menulis satu yang ini sebagai penjumlahan dari sesuatu dikali ini ditambah sesuatu dikali ini. Makanya kalau dikasih apa salah satu apa namanya salah satu pengertiannya itu kalau bebas linear itu kan kalian di sini hmm, kalau dalam bahasa matematika ya ini X dikali misalnya yang B nih itu 00 tambah Y dikali vektornya tambah Z dikali 001 sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Nah, dalam bahasa matematikanya kalau kalian punya vektor, ini dikali X, ditambah ini kali X, ditambah ini kali X sama dengan 0 itu cuma punya solusi trivial. Solusi trivial itu solusinya 000. Gitu ya. Sini X, Y, Z sama dengan 000. Gitu. Jadi kalau mau dihitungin pakai matematika, ini kalian bisa, misalnya kalian ambil nih X kali, misalnya untuk nomor X kali ini ditambah Y dikali ini ditambah Z kali ini sama dengan 000. Kalian selesaikan pakai Gauss-Jordan elimination. Nanti hasilnya apa? Kalau solusinya trivial, hasilnya 000, berarti dia bebas linear. Gitu ya, itu disebut bebas linear. Ini nih. Kalau ini bahasa susahnya. Kalau mau susah-susah boleh ngerjainnya gini. Kalau mau yang gampang-gampang tinggal lihat kalau ada 000 pasti tidak bebas linear. Kalau ada perkalian ini kelipatan berarti tidak bebas linear gitu ya. Ada pertanyaan, udah jelas belum? Sebetulnya sudah jelas, Bu. Kombinasi linear itu apa sih? Kombinasi linear itu penjumlahan dari kelipatan vektor lain. Ini tuh aku terus-terusan nambahin, akhirnya panjang pisan diktatnya. Sok atuh mau nanya lagi, siapa mau nanya lagi?
Ada pertanyaan lagi? Nih ya, versi ketiga. Nambah terus bentuk apa versi-versinya. Ini aku kasih ini versi ketiga yang udah ada tambahannya lagi. Ada lagi yang mau nanya? Yuk, kayaknya terlalu gampang ya. Udah bisa semua lah. Sebenarnya bukan terlalu gampang. Kalian tidak akan pernah tahu kalian bisa atau tidak kalau kalian tidak mengerjakan soal-soal. Jadi, coba kerjain tipe-tipe soal yang ada di sini. Ini kan ada 13 soal nih. Walaupun 13. Nih, 13 coba aja kalian kerjain. Bisa atau enggak? Gitu. Terus coba kalian kerjain juga yang ini tambahan contoh yang ini. Coba kalian kerjain barengan. Terus udah deh, cuma sedikit kok. Itu cuma 14 halaman. Kalau dikerjain ini paling sejam, 2 jam, 3 jam gitu udah selesai. Jadi kalian nggak akan pernah tahu kalian nggak ngerti bagian mananya kalau nggak ngerjain. Jadi please tolong banget kerjain ini semua. Kalau nggak bisa ngerjain sendiri, kerjain bareng temen. Karena sangat membantu yang ngerjain bareng temen itu. Oke. Apa lagi yang mau dibahas? Kenapa kayak cepet banget? Oh, apa ya? Udah cuma itu aja. Oh ini aja deh. Sambil nunggu yang mau nanya, kita coba lihat bagian ini ya. Matriks cara cari nilai eigen, vektor eigen. Ada polinomial karakteristik. Kalau yang masih ini kan masih matriks diagonal gitu ya, masih mudah. Kalau matriks yang ini misalnya, contoh 2 nih. Matriksnya begini. Determinannya masih gampang karena ada angka 0 dan 1 ya. Di sini tinggal langsung dapat ini sama dengan ini. Contoh. Nah, ini contoh 3 penting juga. Ini cara ngerjainnya gimana? Nah, ketika kalian di langkah 2 ini salah satu trik lagi. Nyampe di langkah 2 ini kalian pokoknya harus cari lambda mana yang menghasilkan persamaan ini. Gitu ya. Kalau ini dikuadratin harus 4, artinya apa? 1 dikurangi lambda dikuadratin harus 4. Berarti 1 kurang lambdanya harus 2 atau min 2. Berarti lambdanya adalah ini atau ini. Gitu ya. Di langkah 2 ini sering pada salah nih. Harus hati-hati ya di langkah 2-nya. Nyari nilai eigennya. Nyari vektor eigennya gimana caranya? Ini dimasukin aja ke ini polinomial ininya. Masukin terus cari.
Nah, dari sininya juga suka ada yang salah nih. Kalau ini V2 sama dengan V1. Berarti ini nilai eigennya 1 sama 1. Hati-hati dengan yang tebel ini ya. Tebel ini maksudnya nilai. Ini vektor. Kalau yang kayak gini artinya angka 1, angka 2. Gitu. Ya, transformasi linear ada contoh tambahannya nih. Ini kalau misal ada 2x min y sama x plus y. Berarti matriksnya tuh kita tinggal nulis dalam bentuk matriks gini aja. X y-nya gini. Sini adalah matriksnya seperti apa supaya kalau dikalikan jadinya seperti ini. Jadi 2x min y, sebelah sininya x plus y. Dapat matriks transformasi linearnya seperti ini. Kalau misalnya faktornya ada ini, 2 1 sama min 1 1. Di sini ada 2 min 1 aplikasi pada titik ini. Kalau bayangan pada vektor basis tinggal dilihat kalau 1 0 berarti kan elemen X-nya aja depannya doang. Kalau 0 1 berarti belakangnya doang gitu ya. Sekarang kalau dikalikan dengan 2 min 1 ya tinggal perkalian matriks biasa dapat 5,1. Jadi transformasi 2, min 1 nanti hasilnya ditransformasikan sama dengan 5,1. Ini contoh transformasi linear yang lain-lain. Ini X, Y, Z nih. Matriks transformasinya kalau kalian bisa tulis seperti ini, matriksnya jadi kayak gini. Artinya ini dikalikan ini harus sama dengan yang atas ini. Oh, udah deh. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, sama kalau kalian ditanya pendiagonal, di diagonalnya yang kalian tulis adalah vektor-vektor nilai-nilai eigennya. Ini nilai eigen 1 ya. Ini adalah vektor eigennya di P-nya. Jadi kalau ini nilai eigen yang pertama, ini akan menjadi vektor eigen yang pertama. Kalau ini nilai eigen yang kedua, ini akan menjadi vektor eigen yang kedua. Ini nilai eigen yang ketiga, ini akan menjadi vektor eigen yang ketiga. Nah, ini kan kayak gini misalnya. Untuk lambda 1 sama dengan 2. Ketika dicari seperti ini, V1-nya bebas berapa? Di sini V2-nya harus 0, V3-nya harus 0. Gitu ya. Karena amin 2i-nya harus sama dengan 0. Nah, kalau ini dilihat seperti ini, kayak gini, V1 yang sebelah sini harus 0, V2-nya yang ini bebas, V3-nya adalah 0. Yang bebas itu jadi angka 1 di sini. Yang 0, 0. V3-nya gimana? Di sini V1-nya 0, V2-nya 0, V3-nya bebas. Bebas, makanya di sini ditulis 1. V1 0, V2 0, V3-nya 1. Nah, di sini untuk lambda 1, untuk lambda nilai eigen 2, vektornya 1, 0, 0. Nilai eigen 3, vektornya ini. Nilai eigen yang 4, vektornya dapat ini. Maka kita bisa nulis D-nya adalah yang ini, 2. Ini dapatnya dari yang tadi. Ini yang ini, 3. Ambil di sini vektor eigen untuk lambda sama dengan 3. Yang di sini 4, vektor eigen untuk lambda sama dengan 4 adalah ini gitu. Itu cara bikin vektor eigennya. Untuk yang dua baris juga gitu. Misalnya nih contoh 3. Ini coba kerjainnya contoh 3 bagus banget.
Kerjain contoh 3 nih misalnya. Untuk lambda sama dengan 3, diambil V1 sama dengan harus V2. Jadi di sini 1,1 dapatnya. Untuk lambda 2 sama dengan min 1, V1-nya sama dengan min V2. Berarti 1 min 1. Nah, diagonalisasinya gimana caranya? Berarti kita tinggal lihat tadi untuk nilai D-nya 3, di sininya 1,1. Berarti di sini 1, 1. Untuk ininya min 1, nih ya, ini min 1. Di sini 1 min 1, tulislah 1 min 1. D itu artinya matriks diagonal. Isinya lambda-lambda. P itu artinya matriks pendiagonal. Isinya adalah vektor-vektor eigen yang bersesuaian. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke.